Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. kembali lagi di Authentic Podcast SMA Negeri 4 Mandal. Cerita Dan dengarkan. bersama Dokter Informasi, bersama saya Salwa Syahrani dan rekan saya Nadifa Azir. Wah Nadifa, kemarin kan episode pertama kita kedatangan tamu Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Mandau. Nah di episode kedua ini kita kedatangan tamu siapa nih? Nah, kita kedatangan tamu dari hasil polling yang benar-benar selisihnya itu nggak banyak loh. Yang terpilih itu adalah Ketua Rokris dan Ketua Rohis kita. Wah, oke. Kita panggil aja langsung Ya, aja nggak ya? langsung. Oke, kita panggil Ketua Rokris dan Wakil Ketua Rohis. Beri tepuk tangannya dulu. Wow. Oke nih teman-teman, karena Ketua Rohisnya lagi berhalangan tidak bisa hadir karena sakit, digantikan dengan Wakil Ketua Rohis yaitu Perkenalkan, nama saya Fatan Al-Halim dari kelas 11 4. Oke, saya Ketua Rokris Samuel Jonathan Gracius Siregar dari kelas 12-2. Wah, gimana nih Bang kesibukannya dari Bang Samjo sama Fatan? Dari mana siapa dulu? Nah, dari Bang Samjo dulu Oke, deh. kalau saat ini kesibukan sebagai gimana ya? Salah satu pemain musik ya, Wah. mungkin masih kampung-kampung bisa dibilang gitu. Oke. Masih mengulik lagu-lagu pop Indonesia karena mengingat waktu kuliah mungkin akan sebentar lagi, jadi kayak seiring kayak mengembangkan akademik dengan hobinya gitu. Oke, kalau untuk Fatan? Kalau untuk kesibukan saya sendiri itu mungkin kayak bersih-bersih musola dalam kegiatan organisasi. Kalau enggak kayak latihan-latihan gitu, latihan. Kebetulan saya masuk di ekskul basket, jadi saya latihan-latihan basket. Ataupun di rumah saya sering latihan public speaking gitu. Oh, oke. Untuk Bang Samjo nih ya, Sawa dengar, Abang nih kalau di sekolah ikut ekskul musik ya, kayak Iya. ikut lomba-lomba band gitu. Gimana Bang? Awal dari masuk band tuh gimana? Awal ceritanya? Awal cerita masuk band sekolah ya? Iya. Awal itu tepat di kelas 10 semester 2. Itu tiba-tiba pembimbingnya Bu Rahma Sapitri meminta buat grup band. Itu masih untuk seleksi untuk lomba. Jadi mulai dari situ masuk seleksi, rupanya awalnya nggak lolos. Rupanya tiba-tiba dapat jenis panggilan masuk dalam grup band itu. Sehingga mulai dalam acara berlomba festival band gitu. Oh ya, katanya kalau misalnya band ini kan Bang ada ciri khasnya kan? Kalau Ada. di ciri khas dari band Abang apa? Ini band yang mana dulu nih? Yang sebelum yang awal mulai. Oh, berbentuk. itu ciri khas untuk band sebelumnya itu menggunakan genre yang mungkin basicnya keras, misal kayak progresif rock, baru metal, rada-rada begitulah. Kayak istilahnya memang musiknya rada-rada lebih ke rocknya aja gitu, lebih ke genrenya ada. Oh iya, kita lupa belum perkenalkan diri satu-satu. Oke, dari Bang Samjo dulu Bang. Biodatanya Oke. dulu Bang, perkenalkan diri dulu. Dari maksudnya tuh anak keberapa gitu, jabatannya gitu. Oke, mungkin nama udah tahu tadi ya. Saya lahir di Duri tanggal 1 bulan 1 2008. 2008 ya. Oh, saya 2007 Bang. Ah. Aduh. Saya di sini mungkin adik-adikannya nih, saya di sini. Oh. 2008. Saya juga 2008. Oh, yaudah. Bulan berapa tuh Bang? Bulan 1. Bulan Tanggal 1. 1 bulan 1 2008. Adik saya dong Bang. Iya. Kalau untuk Fatan? Perkenalkan, nama saya Fatan Al-Halim. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saya lahir di Duri pada tanggal 17 Maret di tahun 2008. Wow, aku yang paling tua di sini ada 27. Katanya Fatan juga duta SMA Negeri 4 Mandal kan? Iya, alhamdulillah di tahun 2023 semalam saya mencoba seleksi dalam kegiatan bulan bahasa di sekolah kita. Alhamdulillah terpilih jadi duta sekolah 2023-2024. Nah itu gimana awal-awalnya kayak pengen calonin jadi duta? Biasanya kan kalau cowok ya teman-teman, Iya. itu kayak nggak boleh ikut duta-duta, kayak nggak guna, mending yang lain kayak misalnya ngumpul-ngumpul sama teman atau kayak modif-modif Honda gitulah ya. Iya. Kalau untuk Fatan sendiri gimana bisa ikut duta atau mencalonkan diri sebagai duta?
waktu tuh untuk duta nggak minat sama sekali. Jadi ada salah satu teman di kelas saya, jadi dia tuh disuruh dari salah satu guru BK kita untuk mengikuti seleksi duta ini. Jadi waktu itu dia katanya nggak ada partner gitu kan. Iya. Makanya saya coba dibilangnya, Tan, ayo dong ikut duta. Kayak nggak males gitu. Tiba-tiba aja di hari hari Rabu kalau nggak salah. Hari Rabu disuruh, rupanya dia ngebilang ke guru BK. Jadi saya dipanggil ke BK itu. Disitulah guru BK bilang saya, Fatan coba aja ikut duta dengan temannya, mana tahu keterima. Soalnya public speaking Fatan di kelas dengan di lapangan tuh lumayan bagus, mana tahu keterima kan lumayan sertifikatnya. Ya udah, kayak saya coba di seleksinya, Lolos. Alhamdulillah. Terus kesibukan sebagai duta nih kan juga jadi wakil ketua Rohis, terus jadi duta juga. Nah, gimana cara Fatan nyimbangin antara dua itu? Kalau untuk nyimbanginnya tuh sebenarnya dalam jadwal duta dengan Rohis ini udah tertata gitu. Kalau untuk Rohis nih lebih ke acara-acara kayak acara besarnya sudah ditentukan gitu. Untuk acara pembersihan musola, liko atau kayak tahsin Qurannya udah dijadwalkan. Sedangkan untuk duta ini dia lebih basicnya kayak untuk pembuatan video dalam sebuah event dari sekolah, makanya di situ dipanggil oleh OSIS. Untuk pembuatan video. Udah gitu aja. Nah, kalau Bang Samjo gimana nih kesibukannya dari kan tadi kan ada band, ada juga sebagai ketua Rokris, bagaimana menyimbangi dari kegiatan-kegiatan Bang Samjo? Untuk menyimbangi kegiatan dari Rokris maupun band itu terkadang mau berantakan tuh. Maksudnya bertabrakan tiba-tiba jadwal Rokris, tiba-tiba jadwal band. Nah, jadi terkadang gimana ya? Karena saya memang awalnya band, ini karena ketua Krisnya dari kelas 3 nih baru, kelas 3 semester 1 kalau nggak salah. Jadi memang kayak minta gantiin aja lah dengan wakil ketua Krisnya. Jadi kayak minta tolong handle aja caranya. Bagus sih menyimbanginya. Kalau kita gimana nih Pak? Aduh. Mungkin apa sih Bang pencapaian Abang, pengen apa sih peningkatan dari organisasi Rokris di SMA Negeri Mandau sama Fatan juga gimana, apa sih pencapaiannya yang pengen dicapai untuk organisasi Rokris ini? Dari Bang Sampai dulu deh. Kalau untuk Rokris ya kemarin pencapaiannya kalau nggak salah itu kami pernah buat Rokris Cup 1. Itu pertama di Rokris membuat turnamen futsal Kecamatan Mandau, Batu Selapan, Pinggir, sama Talang Mandau nggak salah. Jadi itu masih baru pertama kali. Jadi berharapnya memang kedepannya bisa buat event yang bisa lebih baik lagi, kayak menggandeng sekolah-sekolah lain itu berprestasi. Kalau untuk prestasi dari Rohis, impiannya sih, semalam tuh baru siap buat event itu, dia bertema semi promotis tuh. Jadi di situ dari siswa-siswi SMA Negeri 4 Gunung Mandau ini dia berlomba di situ dalam kegiatan pidato, tilawah dan pembuatan poster dalam perjuangan Nabi Muhammad. Nah, ada lain-lain juga, ada event-event lain, tapi cuma ada untuk khusus di siswa-siswi SMA Negeri 4 Mandau. Untuk harapan di Rohis sih pengen ngebuat event yang bisa ngundang-undang sekolah lain yang besar gitu dalam acara-acara Islam. Itu aja sih. Nah, tadi itu kan kita kan pencapaian di organisasi. Kalau dari Bang Samjo sama Fatan pencapaian sendirinya tuh apa sih? Dari siapa dulu? Bang Dari Samjo dulu. Ayo Fatan dulu nggak sih? Oh, boleh lah. Bang Sampai udah tadi, dari Fatan dulu. Kalau pencapaian terakhir kali kalau nggak salah ya duta mendanai duta, terus dari futsal Rohis juga pernah menang gitu, juara 2 kalau nggak salah dari event masjid juga. Oke, kalau dari saya sendiri terakhir itu pernah harapan 1 lah istilahnya ya, di event lomba Duri Drum Solo di Stapan kemarin hari Sabtu. Masalahnya saya mulai berprestasi di sekolah tuh masalah sejak masih di SMA aja. SD SMP nggak ada. Jadi di SMA tuh mulai berprestasi memang dari band pertama, baru ke marching band, baru yang terakhir. Berarti Abang dari kecil udah tertarik ya sama seni musik? Atau Iya, tertarik karena juga
orang tua sendiri suka musik juga, jadi turunan gitu. Dari umur berapa boleh tahu tuh bang? Mungkin teman-teman tahu juga Musiknya. mau tahu tuh dari umur berapa bang suka seni musik? Suka musik tuh dari umur 3 tahun udah suka. Itu artis pertama yang pernah saya kenal itu Judika. Kalau Wah. tahu. Nah, memang itu ya. artis pertama kali yang saya kenal. Saya juga fans tuh sama Judika. Kalau Sama suara banget. banyak. Oke. Kalau kan ini bang, abang ikut band nih, abang megang drum Drum, ya bang? ya. Drum. Nah itu kan aku susah tuh bang mainnya tuh. Iya. Abang emang dari kecil pengennya di bidang rap atau nyanyi gitu? Misalkan kayak pegang drum, nyanyi gitar. Abang lebih dominan dari kecil tuh apa? Jujur dari kecil itu suka nyanyi Oh. dari usia 3 tahun. Cuma di usia 4,5 tahun kalau nggak salah itu pernah langsung istilahnya ditarik sama orang tua untuk ke seni musik. Nah jadi langsung ceritanya di sini waktu usia 4,5 tahun di gereja tuh tiba-tiba mendadak drummernya nggak ada. Mendadak drummernya ada, jadi papa saya sendiri langsung narik tuh, langsung ngajak main aja. Nggak tahu teknik apa, langsung main aja. Yang penting main. Penting main aja dulu. Pukul. Iya, pukul-pukul aja dulu. Boleh lah bang nyanyiin satu lagu. Aduh, nggak bisa nih. Nggak Aduh. bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Nah tadi kalau Bang Sabdo kan udah tuh pencapaiannya di band kan. Nah sekarang Fata nih, tadi ada dibilang ikut ekskul basket. Kalau di ekskul basket tuh udah ada pernah ikut lomba kan? Kalau misalnya Ketawanya gitu. Gitu ya. dari kalau kelas. misalnya untuk lomba udah, alhamdulillah udah pernah ikut 2 kali sih. Oh. Kayak semalam terakhir kali di Hang Tua Cup 3x3 di SMA 9. Itu perlombaan kedua saya. Kalau misalnya lomba yang pertama tuh pertandingan pertama di Semansa Cup di SMA 1. SMA 1 ya. Ya, di situ belum bisa meraih juara sih. Soalnya masih tim baru, masih bentuk chemistry juga di timnya. Kalau kedepannya ada nggak ini mau ikut lagi lomba untuk bisa mana tahu kan mau juara gitu kan? Kalau rencana pasti ada. Kalau di tahun ini ada satu event lagi, pertandingan di SMA 8 Astronos Cup di tanggal 16 Desember. Di situ pasti SMA 4 pasti turun dan diusahakan bakal dapat piala. Amin. Nah tadi Bang Sabdo kan bandnya itu kan mulai dari kapan tadi Bang? Kelas 10 semester 2. Itu berarti band yang lama sama band sekarang udah beda berarti itu kan? Beda kan. Nah, perbedaan dari band yang lama sama band sekarang itu gimana Bang? Perbedaan band lama dengan band sekarang itu, kalau band lama itu jenis mainnya atau bisa kita bilang genre-nya. Genre itu lebih ke mengarah progresif. Progresif rock gimana ya? Rocknya itu masih kayak tahun zaman dulu, cuma masih keras gitu rocknya. Rock keras yang bisa dimainkan orang-orang dulu. Misalnya kayak tahun 90-an, tahun 2000-an gitu. Belum nyentuh tahun 2010. Jadi rocknya itu masih rock keras sekali. Jadi kami band lama itu memakai rock memang keras, yang gimana kami dulu nengok pasar festival memang gitu. Sementara untuk band sekarang itu genre lebih memang masih rock, cuma rocknya itu rock lebih soft atau lebih lembut. Beda. Jadi lebih modern gitu. Jadi kayak lebih enak didengar gitu. Kalau menurut Abang mana yang lebih nyaman band sekarang atau band yang lama? Untuk keduanya lebih nyaman, cuma untuk Kayak akrabnya gitu. akrabnya mungkin band lama sih, karena itu Iya, sudah iya. karena sudah Udah lama, dari lama. iya kalau udah lama ada 3 tahun atau 2 tahun mungkin tuh ya, udah lama sama mereka gitu. Kalau di band ini kan Bang ada nama bandnya gitu kan, ciri khasnya Ada. Bang. Kalau band lama apa nama ciri khasnya Bang? Dan kenapa Abang membentuk nama itu? Namanya dulu yang band lama Paidrastia Band. Apa? Paidrastia Band. Nah Pai? itu dari Paidrastia Band. Ah. Drastia Band. Nah itu kami telusuri, itu yang buat bukan kami. Itu yang dulu buat kapten kami, namanya Mikael Sandai Panjaitan. Oh, Anak IPA 3 iya, dulu. iya. Nah, jadi dia tuh buat gitu namanya, dia artikan artinya cinta remaja. Wih, Nah, cinta remaja. cinta remaja. Jadi
sepanjang lagu bebas kami dari awal festival sampai festival terakhir kami itu di Cendana CFP Part 2. Ya itu kalau nggak salah di bulan Februari kemarin. Ya itu makanya lagu bebasnya itu tentang cinta anak remaja memang. Sementara untuk band sekarang itu namanya Sober Bio Band. Sober Bio Band. Itu Ibu Rahma sendiri yang membuat namanya. Artinya apa kalau Itu artinya dari bahasa Portugal nggak salah. Wih, Jadi keren. artinya kebanggaan katanya. Oh, amin. Amin amin. Seterusnya akan jadi kebanggaan SMA negeri. Amin, Ya, Bang. amin, amin. Untuk band yang lama nih ya Bang, itu awal mula kayak misalkan dulu pencapaiannya sangat besar ya Bang. Iya, Juara Bang. terus nih, Iya. alhamdulillah. Lalu awal-awal rintis dari band lama tuh gimana Bang? Awal tampil gitu, apakah oh ternyata nih kurang kompak kita harus kayak gini gitu Bang. Oh, jadi dulu kan udah saya jelaskan sebelumnya kan. Iya. Jadi itu ada seleksinya. Sempat saya ada diskusi nih sebenarnya pelatih kami dulu dengan Bu Rahma. Jadi dia memilih drummer itu ada dulu drummer dulu seangkatan saya. Cuma sudah nggak di sini lagi gitu kan. Jadi saya terpanggil. Jadi kami manggung pertama di Cendana. Memang CFP juga event pertama kali kami di Cendana gitu. Main pertama tuh mainnya memang masih gerasa gerusuk istilahnya. Ya, awal mulai. Baru mainnya buru-buru, tempo ndak kemana, itulah segala macam. Terus aksi panggung juga kurang waktu itu. Jadi semenjak itu terbangun lagi chemistry-nya, makin, nah disitulah mulai pencapaian juara 1 terusnya. Bangga guru seni kita Bu Rahma. Ya. Oke, kita langsung masuk aja ya teman-teman di Q&A yang udah pertanyaan yang udah kalian buat di IG-nya Perpustakaan Muhammad Atta. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan dari teman-teman. Dari Fatan dulu, Wakil Ketua Rohis. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, ada nggak rencana buat memeriahkan acara keagamaan seperti Maulid Nabi misalnya? Kalau untuk memeriahkan itu pasti ingin kayak memeriahkannya itu dalam konteks kita membuat event besar dalam mengundang-undang sekolah-sekolah lain ya. Jadi di situ pengennya besar, tetapi juga tidak merugikan dari pihak yang non muslim sendiri kayak kita buat event, jadi yang non muslimnya mungkin entah kemana atau Kita buat event sendiri. ya, Buat event juga. buat event juga ya, rencana pengen kayak gitu sih. Oke. Nah, ini ada juga nih pertanyaan dari Kak Velo yang request sendiri. Aduh. Ada apa nih? Udah siap Bang Samjo, Fatan dengarnya? Oke, mulai. Sayang. Nih, apakah dengan masuk organisasi Rohis atau Rohis akan berdampak kepada pribadi orang yang masuk ke dalam organisasi itu? Dari Bang Samsul. Oke, untuk masuk organisasi itu sepertinya lebih ke niat orangnya. Semisalnya kalau masuk organisasi cuma mau bertemu banyak kawan itu kayak mengubah pribadi sih enggak ya. Cuma kalau memang orangnya betul-betul mau masuk organisasi, memang ada niat kayak gimana ya, kayak memperbaiki diri, ya tingkah laku atau segala macam tuh bisa aja. Sesuai dengan tujuan Iya, sesuai dengan ya. tujuannya. Masuk organisasinya mau tujuannya kemana gitu kan. Kalau Fatan gimana? Sama juga kayak dibilang Om Sajo, intinya dalam masuk organisasi itu tergantung orangnya, tergantung niatnya, tergantung gimana tujuan dia dalam organisasi tersebut. Apalagi organisasi yang kita anut ini kan dari organisasi agama kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya organisasi agama tuh kalau misalnya niatnya nggak ada, pasti perginya bakal keburu, Iya, nggak bakal baik gitu tujuannya. Kalau misalnya tujuannya tuh baik untuk memperbaiki diri, mempererat kepada Tuhan kita, jadi itu kayak pasti bakal dapat nikmat dia dalam sebuah organisasi tersebut. Kalau tujuan Fatan ingin memasuki organisasi Rohis apa? Sebenarnya awal masuk Rohis tuh karena sekolah harus katanya waktu pas MPLS kan dibilang harus masuk satu organisasi Wajib ya? wajib. Sedangkan saya waktu itu males gitu untuk ikut OSIS tuh kayak pergi PBB untuk apanya gitu kan Ya, ribet ya, LDKO-nya kan ribet gitu kan. Cobalah di Waktunya Rohis. juga banyak ya. waktunya. Lebih capek gitu kalau di OSIS kan. Cobalah Rohis.
pas nyoba di Royce malah nyaman kan. Wih, nyaman. Nyaman ya. Kalau Bang Samjo, tujuan Bang Samjo ingin memasuki Rokris apa? Tujuan memasuki Rokris itu pertama pas kelas 1 nih ya. Saya dulu masuknya bukan Rokris langsung. Masuknya itu dulu drum band. Nah, di selang-seling ini karena ada abang-abang band dulu, itu kan satu SMP dengan saya. Mereka ngajak saya ke Rokris. Gunanya ada tuh Rokris kayak pemain musik dalam setiap ibadahnya. Nah, lama-kelamaan tuh makin betah juga. Rupanya pas kelas 3 tuh dipilih juga jadi ketua. Nyaman. Nyaman. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Untuk Fatan dan Bang Samjo, apakah ada kendala pada saat ingin membuat suatu acara keagamaan di SMA Negeri Mandau? Dari Fatan dulu. Kalau untuk kendala mungkin nggak ada. Kayak yang susahnya mungkin di cuaca yang nggak bisa kita tebak. Oh, Contoh iya. kayak Hujan mungkin. iya. Tiba-tiba pas lagi kita dalam acara di tengah, biasanya kita kan acara di tengah lapangan gitu kan, tiba-tiba hujan, nah di situ ribetnya. Kalau enggak kita udah membersihkan lapangan, paginya malah hujan lebat gitu. Itu aja sih yang susah. Oh, dari Bang Samjo juga. Oke, kalau untuk kendalanya pasti ada ya, tapi itu memang bisa diselesaikan secara bersama-sama dalam setiap anggotanya. Betul. Oke, next selanjutnya. Langsung aja untuk Bang Samjo. Nih, sudah berapa lama Bang Samjo bermain drum? Tadi juga udah dijelasin. Nah, coba Abang jelasin lagi, ulang Bang. lagi dong. Jadi saya jelaskan sebenarnya nih. Jadi mulai main drum itu tadi udah saya jelaskan ya, dari 4,5 tahun sampai sekarang mungkin ada 12 mungkin ya. 12. Iya, 12 ya. Wow. Nah, cuma itu memang tanpa les dan memang harus belajar sendiri. Bertekad sendiri lah. Ya, bimbingan orang tua juga. Dari seluruh Memang udah dari kecil udah difokuskan ke musik. Iya. dari awal gantiin orang jadi sekarang sampai SMA udah main drum ya di Juara terus ya. Alhamdulillah juara terus. Oke, selanjutnya masih Bang Samjo juga nih. Lagu apa yang paling enak untuk dimainkan dengan drum? Lagu, kalau untuk lagu sekarang banyak ya. Mulai dari mungkin dari grup band Dewa 19 itu pun ada juga The Massive. Yang versi The Massive-nya bukan versi melo ya, versi The Massive yang dulu, The Massive Festivalan. Jadi ada salah satunya mungkin yang populer itu ada sekarang Lepaskan Diriku Jerok. Itu lumayan diangkat-angkat sama drummer tuh, di cover sih. Sama enak untuk main drum juga. Kalau boleh tahu ya Bang, lagu yang paling susah pas main drum tuh apa Bang? Yang tersulit, ada tantangan tersendiri dari lagu tuh untuk dimainin drum? Kalau untuk lagu itu ada dari satu musisi, satu grup band saya ambil. Yang pertama itu dari lagunya Isyana Sarasvati sekarang, yang dulunya dia mungkin genre-genre mellow, sekarang udah genre-genre mungkin rada-rada progresif, ya rada-rada ke laki-laki mungkin. Iya. Terus yang kedua itu dari Dream Theater. Itu karena memang maestro semua di sana, jadi susah ketebak kadang. Oke. Nah, Diva, ini kita udah jawab semua pertanyaan Iya, dari teman-teman betul. semua. Oke. Udah di akhir ujung episode 2 ya Episode Diva. 2 kali ini ya. Untuk Fata dan Bang Samjo, harapan untuk kedepannya untuk diri sendiri, organisasi dan sekolah apa? Dari siapa dulu? Mungkin dari Patan aja. Oke. Dari saya ya kan. Patan aja dulu. Kalau untuk diri sendiri pengennya apa ya? Kalau untuk diri sendiri pengen masuk ke universitas impian gitu kan, dalam jurusan tersendiri pengen Apa tuh jurusannya? Kalau pengennya teknik komputer. Wih, kita komputer ya, main coding-coding gitu ya. Coding. Kalau untuk organisasi, semoga bisa membuat event yang lebih besar, bisa anggota-anggotanya lebih solid lagi, lebih kompak. Amin. Untuk sekolah? Untuk sekolah, semoga SMA 4 ini lebih dikenal lagi di Amin. luar gitu. Jangan kayak cuman daerah-daerah sini aja gitu. Daerah luar juga. Iya, daerah luar juga kayak dengan prestasi-prestasi siswa-siswinya yang banyak gitu. Pengennya gitu. Amin. Untuk Bang Samjo juga harapan untuk
depannya untuk diri sendiri, organisasi dan sekolah? Kalau untuk diri sendiri, ya saya sama seperti mungkin sama Fatan yang masuk universitas yang diinginkan sama prodi yang diinginkan gitu. Apa tuh Bang kalau boleh tahu? Serentak kita. Oke. Soalnya kalau udah kayak gini tuh Bang kepo banget. Jadi rencana ini ada dua nih. Yang satu ada Unpad Jajaran sama Unri. Wih, Undri. Jadi kalau di Unpad tuh ngambil namanya agroteknologi. Agroteknologi. Jadi kayak dalam agroteknologi itu belajar bisnis sekalian sama agraris, tahu kan agraris pertanian, agraris yang berbasic kayak teknologi juga. Berarti nggak ada keinginan untuk universitas kayak ngambil seni apa? Iya, Kayak pendidikan musik gitu Musik kan? gitu, soalnya kan abang di Kalau musik terus sih musik ya sebenarnya. soalnya. Kalau untuk ambil pendidikan musik kayaknya nggak dulu, karena menengok gimana ya bilangnya, karena menengok lapangan kerjanya juga Iya, yang iya, sempit. Aduh. Lapangan kerja sempit. Terus kalau ngambil di Unri itu rencana mengambil teknik sipil, Wih, rancang bangun-bangun gitu. kalau saya lebih suka arsitek Bang. Oke. Kayaknya ada kerjasama nanti kita Nanti juga. ya. Kalau untuk organisasi mana Bang harapan untuk kedepannya? Untuk organisasi ya semakin maju, juga bisa membuat event yang dimana nanti dikenal orang jadinya organisasinya, dan juga ya semakin maju sih anggota juga semakin solid. Kalau untuk sekolah Bang udah enak lagi. Kalau untuk sekolah yang saya harapkan juga semakin banyak prestasinya, terutama yang saya sukai dari prestasi dari Bena ya, semakin dikenal Makin terkenal orang, lagi ya ya. semakin terkenal, biar ikut lomba juga biar lebih sering gitu. Kalau bisa luar daerah. Iya kalau bisa gitu, provinsi kalau bisa. Kayaknya sama udah daftar juga jadi band Bang. Sebagai Mau ikut apa tuh? Oh, Boleh gitar. gitarnya. Kalau saya nanti aja Bang. Oke, jadi pagi kita udah Jadi akhir. Oke, terima kasih buat Bang Samjo dan Fatan udah kasih waktunya untuk datang ke Authentic Podcast. Dan untuk teman-teman semua, kalau pengen masuk ke yang ingin bergabung di organisasi Rohis, gimana caranya Fatan? Kalau misalnya teman-teman ingin bergabung dalam organisasi OHIS, teman-teman bisa datangi saya di lokal 11 tempat ataupun langsung datang ke sekolah, dan bisa juga follow IG Rohis Manpor. Nah Bang Samjo, kalau misalnya teman-teman yang ingin bergabung ke organisasi Rockris gimana tuh Bang? Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung dalam organisasi Rockris, kalian bisa menghubungi saya atau anggota-anggota Rockris yang kalian kenal, atau bisa juga cek Instagram Rockris Manpor. Di situ ada banyak tertera kegiatan Rockris, dan juga bisa kalian hubungi untuk kalian bergabung di organisasi Rockris SMA Negeri 4 Manpor. Oke. Kalau untuk teman-teman semua pengen jadi kami berdua atau rekan-rekan yang layar, silakan bergabung di Dokter Informasi, dan jangan lupa Follow IG Perpustakaan Muhammad Hatta dan YouTube Authentic Podcast. jangan lupa subscribe Dan like, and comment di bawah ya and teman-teman. share. Oke, udah sekian nih. Kita tutup aja ya. Kita tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan